Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah hadir di Meet pada hari ini. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya Muhammad Nur Aprianto sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama ada Mahes Putra Liansah, yang kedua ada Mas Haji Fatahila, yang ketiga saya sendiri Muhammad Nur Aprianto, yang keempat ada Muhammad Ridwan Setiawan, yang kelima ada Muhammad Akmal, dan yang terakhir ada Muhammad Dafarul Utama. Di sini ada 4 daftar isi. Yang pertama ada pengenalan termodinamika, yang kedua ada ilmu termodinamika, yang ketiga ada hukum termodinamika, dan yang terakhir ada termodinamika pada termos. Masuk ke pengenalan termodinamika. Jika kata termodinamika itu sendiri dipecah, kita akan menemukan 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan atau pergerakan. Secara sederhana, ilmu termodinamika berkaitan dengan perubahan dan pergerakan energi panas. Dalam ilmu termodinamika, kita mempelajari bagaimana energi panas dapat berpindah dari satu objek ke objek lainnya, terutama saat ada perbedaan suhu antara keduanya, misalnya ketika kita menuangkan air panas ke dalam termos. Termodinamika menjelaskan bagaimana energi panas tersebut berpindah ke termos yang memiliki suhu lebih rendah. Slide selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Mas Haji Fatahila. Kepada Mas Haji, dipersilakan. Muhammad Aprianto. Termodinamika tidak hanya penting dalam konteks ilmu fisika, tetapi juga dalam termodinamika tidak hanya penting dalam konteks ilmu fisika, tetapi juga dalam sains. Termodinamika digunakan untuk mempercepat fisika dan kimia materi dalam keadaan diam. Sementara dalam teknik, termodinamika digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan berbagai teknologi. Dengan pemahaman konsep termodinamika, para insinyur dapat menciptakan teknologi yang efisien, seperti motor, dan banyak lagi. Termodinamika juga melibatkan konsep kalor yang merupakan perpindahan energi akibat perbedaan. Secara keseluruhan, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan dan pergerakan energi termodinamika. Dan masa dari sistem adalah wilayah fokus pada analisis termodinamika. Yang kedua, bagian yang berinteraksi dengan sistem melalui pertukaran energi dan massa. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mahes. Terima kasih. Kemudian ada hukum termodinamika. Ada 4 hukum dalam termodinamika, yaitu hukum awal, Zeroth Law, ada hukum 1, hukum namun kami tidak akan menjelaskan satu persatu tentang semua hukum yang ada dalam termodinamika, karena konteks dalam presentasi ini hanya berfokus kepada prinsip termodinamika pada termos air. Nah, ini ada hukum awal. Hukum awal ini merupakan fondasi utama yang menjadi dasar bagi ketiga bentuk hukum termodinamika lainnya. Nah, termos ini termasuk pada hukum 1 termodinamika, di mana bunyi hukum termodinamika 1 ini,
Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya saja. Hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan delta U sama dengan Q min W. Dalam rumus termodinamika di atas, delta U mewakili perubahan energi dalam sistem. Q adalah jumlah energi kalor yang masuk dalam sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Hukum ini menegaskan bahwa perubahan energi dalam sistem merupakan hasil dari jumlah energi kalor yang masuk sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ada 4 proses pada hukum 1 termodinamika, yaitu ada isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Mungkin slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Ridwan. Selanjutnya ada termos air. Termos berbentuk botol terbuat dari kaca berdinding rangkap. Ruang di antaranya kedua dinding dibuat hampa dan satu dinding dalam ruang hampa ini dilapisi perak. Dengan dinding semacam ini, isi di dalam termos tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan keadaan luar. Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengilap. Bagian dalam kaca dibuat mengilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antaranya bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, baik, tadi sudah dibacakan oleh Muhammad Ridwan, itu juga merupakan prinsip kerja dari termos. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada termos. Yang pertama itu dari atas ada tutup sumbat termos. Fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua itu dinding dalam kaca. Fungsinya mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga, dinding luar kaca, mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat ada ruang hampa udara atau vakum, membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Yang selanjutnya ada dinding pelindung kaca, sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Yang terakhir ada karet penahan kaca untuk menjaga posisi botol kaca tetap di tempatnya. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Dafa. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan cara kerja termos. Jadi termos itu dia menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Nah, bahan adiabatik ini secara ideal dia tuh menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Jadi tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Nah, akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos itu mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Dan suhu air itu tidak terkontaminasi dengan suhu lingkungannya. Jadi prinsip kerja pada termos air ini adalah sebagai isolator atau pencegah perpindahannya panas dari air ke udara luar. Karena tekanan udara luar untuk daerah tinggi memang lebih rendah dibandingkan di daerah dataran rendah, sehingga molekul air lebih mudah terlepas ke udara menjadi uap atau mendidih. Jadi waktu memasak air di dataran tinggi, air itu akan mudah mendidih karena titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Nah, semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, maka semakin rendah titik didih zat cair tersebut di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Nah, tekanan udaranya itu lebih kecil dibandingkan tekanan udara di dataran rendah, sehingga titik didih di daerah dataran tinggi dan pegunungan itu lebih rendah dari daerah dataran tinggi. Karena titik didih di dataran tinggi itu lebih rendah, maka air akan lebih cepat mendidih. Slide selanjutnya. Nah, jadi pada kesimpulan pemaparan hari ini, termos air itu bekerja berdasarkan prinsip termodinamika, khususnya dalam hal menjaga suhu suatu cairan dengan mengurangi perpindahan panas. Jadi secara keseluruhan, prinsip termodinamika yang diterapkan pada termos berfungsi untuk mempertahankan suhu cairan dalam waktu lama, baik tetap panas maupun dingin,
dengan meminimalkan perpindahan panas antara isi termos dan lingkungan sekitar. Lanjut, Muhammad. Mik. Oke, terima kasih Muhammad Dafa. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan bisa langsung saja tanya ke grup kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.